Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji nama Tuhan, Shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Yesus Allah Tuhanku, pencipta segala-galanya. pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, Naikkan pujian. naikkan pujian. Oh, Pujinya tiuplah sangkakala, musikan tarian. Semua makhluk di bumi Dengan di segenap surga, hati, dengan segenap kita hati, angkat kedua tangan angkat kita tinggi-tinggi. pujian. sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. yeah, yeah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Mari yang percaya Tuhan itu baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari kiranya Tuhan bangkit, serukan nama Yesus, nyatakan kemenangan Tuhan kita, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. maju, maju. Nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Haleluya. Amin. Dengan kuasa namanya. Angkat tangan bersama-sama katakan. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan iman percaya ada nama kuasa yang memberikan kemenangan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar. Galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama. Bersama-sama angkat tanganmu katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua Musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Mari yang bersuka cita sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
leave my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Semuanya melompat bagi Tuhan, katakan. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. You were always, always there. Everyhow and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever new, forever be nowhere. Semuanya angkat suara, katakan. One, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one. Sekali lagi katakan. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Mari Tuhan sekali lagi katakan. You are the way, truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Sekali lagi. You are the way, truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari Tuhan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah gunung batu, kota benteng, dan kota perlindungan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bisa berharap, bersandar, dan mengandalkan Engkau sendiri. Kami sekali lagi Tuhan berdoa menghadap Engkau untuk menyerahkan bangsa dan negara kami. Supaya Engkau tetap jagai, Engkau lindungi, Engkau juga pimpin setiap pemerintah, khususnya pemerintah pusat sampai ke daerah, Tuhan akan berkati. Dan sebagai warga negara yang baik Tuhan, biarlah kami juga mengusahakan kesejahteraan dimanapun kami Engkau tempatkan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan desa adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan kampung adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa dan tanah air kami. Biarlah Engkau sendiri akan jagai, lindungi, khususnya dari pandemi ini. Dan supaya kami boleh hidup normal kembali di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu supaya apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap mengandalkan Engkau, memprioritaskan Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, pengharapan bahwa masih ada jalan terbuka untuk setiap kita. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami.
selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari dengan iman percaya kita katakan pada Tuhan, Kau selalu ajaib bagi. Jalan-Mu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Amin. Jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka. Kami percaya tidak ada satupun yang tak yang menutup. Angkat kedua tanganmu, kita katakan, Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. kami lihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untuk. Kami percaya masih ada jalan-Mu. Masih ada jalan. Oh, selalu menuntun Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita mau yakini dan kita mau percaya lagu yang kita nyanyikan ini bahwa masih ada jalannya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat saat-saat ini, tapi biarlah kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Benar Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Masih Saudara. ada jalannya Tuhan. Mari tetap percaya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lagi katakan, Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat
kebesaran-Mu. Oh, kulihat kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Oh, mari sembah Dia. Masih ada jalan-Mu Tuhan, masih ada jawaban. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Masih ada jawaban, masih ada jawaban. Kami percaya, sungguh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur. Masih ada jalan. Kami berterima Saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur jika hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian bersama, meskipun dari rumah kami masing-masing, dari kantor kami masing-masing, dari kamar, dari kos, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap mempersatukan kami, membuat kami keep on fire. Terima kasih Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri akan kuduskan dan sucikan hamba yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar bahwa situasi di beberapa wilayah sudah berubah dari merah menjadi oranye, dari oranye menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau. Dan itu optimisme, harapan yang perlu kita sebarkan. Tetapi di sisi lain, ada negara tertentu, wilayah tertentu termasuk di Indonesia yang grafiknya itu naik turun. Kita nggak akan tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi mari kita di sikon yang negatif ini, kita akan tetap belajar untuk punya sikap mental yang positif dan tetap produktif. Hari ini mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, tetap produktif di sikon yang negatif. Kita tahu bahwa saat pandemi ini belum usai, satu-satunya yang membuat kita bisa bertahan terus adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi harapan yang pasti kepada kita. Karena kita lihat di beberapa wilayah kurvanya justru meninggi kembali. Bagaimana kita bisa tetap produktif di sikon yang negatif seperti ini. Mari kita pikirkan, renungkan, dan sekaligus lakukan 3 hal ini. Yang pertama, ada 2 jenis orang. Kalau ada sekerumunan orang, sekumpulan orang banyak, maka bisa dibagi menjadi 2 paling tidak. Yang pertama ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan keluhan. Bagi kelompok ini, percuma saja berusaha keras jika sikonnya lagi buruk seperti ini. Jadi, mereka punya anggapan bahwa ketika sikon buruk, kalaupun kita berusaha keras, mau rajin, mau tekun, mau produktif seperti apapun, sia-sia. Nah, karena merasa seperti itu, sudut pandangnya, kacamata, perspektifnya, paradigmnya sudah seperti itu, maka yang keluar itu pasti juga keluhan, nada-nada negatif.
Dan kalau itu tidak kita atasi bersama, khususnya bagi yang bersangkutan, itu menimbulkan masalah. Yang kedua, namun ada juga orang yang tetap sukacita dan tabah menjalani hidup meskipun sikonnya sama-sama buruknya. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah S1 dan ada seorang sahabat jemput saya mau pergi ke sebuah pelayanan dan waktu itu langit begitu gelap, mendung tebal itu penuh di udara. Dan teman saya berkata begini, tujuan kita sore ini mau pelayanan, tetapi kayaknya alam gak mendukung ya. Dan dia berkata, ayo kita tetap optimis. Nah, karena kami waktu itu pakai sepeda motor, saya dijemput oleh teman saya itu pakai sepeda motor, dan di jalan saya kadang-kadang mendongak ke atas juga melihat apakah langit sudah cerah kembali atau tidak. Ternyata mendungnya semakin gelap. Dan saya berkata sama teman saya dengan nada bergurau sih, kalaupun kita tetap optimis, kayaknya kok hujan tetap turun ya. Dan tidak lama kemudian dari apa yang saya ucapkan itu, hujan turun lebat, dan teman saya jengkel dan berkata, gara-gara ucapanmu, maka hujan turun. Meskipun secara logika saya katakan ya enggak, bukan gara-gara ucapan saya, karena memang langit itu tebal, saya hanya mengatakan apa yang kita lihat. Tetapi yang jarang kita pelajari, jarang kita renungkan, bahwa ketika kita melakukan atau merenungkan sesuatu yang negatif, bisa jadi sikap kita, mental kita, tindakan kita bisa negatif. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran semacam itu perlu kita lawan, agar ketika kita punya pikiran yang positif, meskipun nanti hasilnya negatif, tetapi respon kita tetap positif. Mari kita lihat gambar ini, menarik. Hujan turun bagi orang yang optimis maupun bagi orang yang pesimis. Tetapi lihat gadis ini, wanita ini, meskipun hujan turun, meskipun ini hanya model ya, tetapi lihat wajahnya tetap sukacita. Karena seringkali di saat hujan pun kita bisa menemukan sesuatu yang indah. Anak bungsu saya suatu kali menunjukkan acara di sebuah YouTube yang disebut ASMR. Tujuannya YouTuber membuat acara itu adalah supaya orang yang tidak bisa tidur itu bisa tidur dengan nyenyak. Dan kalau kita lihat YouTube yang kontennya itu ASMR, semuanya berisi jalan-jalan di tempat yang tenang, jalan-jalan ketika hujan itu turun. Dan waktu saya saksikan itu, saya sedang menyaksikan ASMR di Tokyo. Dan tiba-tiba saja seperti deja vu, karena suatu kali ketika sore saya sedang ada di Kyoto, hujan juga turun seperti itu sambil payungan kami jalan dari satu tempat ke tempat lain. Ternyata ketika hati gembira, meskipun cuaca itu tidak memungkinkan, kami tetap bersendau gurau, meskipun saat itu Kyoto hujan dengan derasnya. Oleh sebab itu sikap mental itulah yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, meskipun menghadapi sikon yang sama, mengapa respon orang bisa berbeda? Tiap-tiap kita bisa berbeda. Saya percaya orang yang tetap produktif di sikon yang negatif, karena mereka benar-benar merenungkan firman Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Firman inilah yang mereka hidupi. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, jangan sampai lingkungan itu yang mengganggu kita, mengubah perspektif kita, bahkan mengarahkan, mengatur, mendikte respon kita. Justru sebaliknya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang berpegangan kepada Alkitab, maka kita perlu memancarkan positif di tengah sikon yang negatif. Mari kita lihat poin yang kedua. Bagaimana kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Inilah syaratnya. Yaitu orang bisa tetap produktif dan penuh sukacita karena ada harapan.
hope, harapan itu penting sekali. Orang-orang yang tidak ada harapan, biasanya hidupnya justru semakin ke bawah, semakin terpuruk. John Hopkins University dari Amerika, kampus kedokteran yang sangat terkenal ini, ternyata mereka meneliti bahwa orang yang punya harapan, orang yang optimis terhadap hidup, maka pasien-pasien yang semacam ini biasanya sembuh lebih cepat. Bahkan mujizat sering terjadi pasien-pasien kanker yang sudah akut pun ketika mereka punya harapan yang tinggi, di kemo, mendapat pelayanan medikasi yang mumpuni, dirawat oleh dokter-dokter yang baik, ternyata bisa survive lebih lama. Dan merekalah yang disebut survival atau penyintas. Orang-orang yang sukses berhasil mengatasi penyakit parah karena sikap optimis yang tinggi terhadap kehidupan. Yang A, banyak konsep yang salah tentang harapan. Kita lihat yang pertama, apa sih misconception itu, konsep-konsep yang salah. Yang pertama, sukacita itu masalah temperamen seseorang atau keturunan. Jadi ada yang berkata kalau pada dasarnya dia memang dilahirkan sebagai keturunan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang gampang patah, maka dia hidupnya seperti itu, tidak mempunyai harapan. Tentu saja ini konsep yang salah. Dan yang kedua, sukacita itu masalah sikon lingkungan. Saya percaya memang sikon yang menyenangkan, sikon yang positif itu bisa membawa dampak yang positif juga terhadap kita. Tetapi tidak selalu seperti itu. Bahkan di sikon-sikon yang seharusnya romantis, di sikon-sikon yang seharusnya kita itu bersukacita, bersyukur, ternyata kita bisa mengalami kesedihan yang mendalam. Di dalam perjalanan pelayanan saya ke luar negeri, suatu kali saya berada di sebuah tempat di mana ada air mancur buatan yang besar, yang raksasa. Dan karena itu malam hari, ada operator yang menyorotkan lampu atau laser itu ke dinding air itu. Dan diiringi dengan lagu-lagu yang romantis. Ternyata setiap pengunjung, setiap wisatawan yang hadir bisa meminta tulisan apa yang akan ditayangkan di air terjun buatan itu. Dan ketika saya menikmati di tengah kesendirian, karena waktu itu saya keluar negeri sendirian, pelayanan sendirian, tidak ada sahabat, saya melihat begitu romantisnya. Karena di situ ada tulisan misalnya John loves Amy. John mencintai Amy. Kadang-kadang ada yang pesan tulisan I love you. Dan semuanya romantis. Tanpa sadar saya terbawa oleh suasana itu. Ketika saya lihat kiri kanan saya, orang-orang yang mendapat pesan itu bisa tersipu-sipu. Karena ada yang nembak di tempat itu. Would you marry me? Dan suasananya seperti itu. Tetapi tiba-tiba saja saya merasa sepi dan saya merasa sendiri. Dan saya baru sadar itulah tanggal 14 Februari yang diperingati orang seluruh dunia dengan hari kasih sayang, Valentine's Day. Mengapa tiba-tiba saya merasa gloomy, tiba-tiba saya merasa sedih? Karena istri saya ada di Indonesia. Saya tidak berangkat bersama dia. Seandainya saya menikmati pemandangan yang indah itu bersama istri saya tentu lebih bersuka cita. Lihat bahwa lingkungan tidak selalu bisa membuat respon kita berlawanan atau yang sejalan. Kadang-kadang di setengah sikon yang seperti itu menarik, saya juga bisa ikut bersuka cita. Kenyataannya saya malah sedih. Tetapi setelah sekian lama saya renungkan, enggak apa-apa, biarlah mereka menikmati. Toh sebentar lagi saya juga pulang ke Indo, saya juga kembali bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Mari kita lihat yang ketiga. Namun bagaimana kita semua bisa tetap produktif dan bersuka cita. Mari kita lihat yang pertama. Karena itu perintah Tuhan. Ada dua ayat yang sangat terkenal, mungkin jadi ayat hafalan bagi kita dan sering dikhotbahkan.
Yang pertama dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah selalu. Kita bisa saja berkata bersukacita, oke. Tetapi ingat ada kata selalu di situ. Artinya kalau selalu itu dalam sikon kondisi apapun kita harus bersukacita. Ternyata teman-teman yang kuliah, yang belajar secara psikologi, mereka berkata, sebetulnya memang sukacita bisa kita ciptakan ketika kita di dalam hati sudah berniat untuk itu. Di sebuah konferensi yang dihadiri oleh para wanita dari seluruh dunia, tiba-tiba moderatornya itu bertanya kepada seorang istri hamba Tuhan sangat terkenal di dunia. Dan istri hamba Tuhan itu membawa suaminya di situ. Dan MC, moderator itu bertanya, Bu, apakah suami ibu bisa membuat ibu bahagia? Ibu itu menjawab dengan lantang dan keras, tidak sama sekali. Dan karena suaminya ada di sampingnya, mata audien hadirin yang ikut seminar itu seperti tersedot magnet yang kuat untuk melihat ke arah suaminya. Dan suaminya jadi salah tingkah karena mungkin suaminya berharap bilang, iya aku bisa membuat istriku bahagia. Ternyata istrinya menjawab berbeda, enggak, suamiku tidak bisa membuat aku bahagia. Setelah ketegangan itu berlalu, istri itu dengan senyum dan berkata begini, suamiku orang baik, suamiku orang yang cinta Tuhan, suamiku orang yang peduli, suamiku orang yang sangat mengasihi aku. Tetapi dia tidak bisa membahagiakan aku, kecuali aku yang bersikap bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihanku. Meskipun aku punya suami yang sebaik dia, tetapi kalau aku memutuskan untuk tidak bahagia, aku tidak bahagia. Dan hadirin bertepuk tangan, suaminya tersenyum dan punya perasaan yang lega, tiba-tiba dia lega. Ternyata istrinya pun bisa bahagia. Dan ayat yang kedua yang juga terkenal adalah Filipi 4, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau ayat ini sampai diulang sekali lagi kukatakan, artinya penting sekali. Jadi ketika kita menghadapi hidup yang sama, punya waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam 1 tahun, tetapi kita sendiri yang menentukan untuk mengisi hari-hari kita dengan keluhan atau dengan sukacita. Pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, meskipun sikon buruk, situasi dan kondisi bisa buruk. Tetapi mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 13. Namun bersukacitalah karena kamu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kamu juga dapat bersukacita dan bergembira pada saat kemuliaannya dinyatakan. Ingat, kita mempunyai teman-teman, ada yang berkata begini, orang kaya, orang yang suka pesta, orang yang hura-hura, biasanya punya banyak teman. Tetapi apakah betul teman itu sungguh-sungguh sahabat mereka? Karena kalau seandainya mereka sungguh-sungguh sahabat, mereka bukan hanya mau bertemu, mereka bukan hanya mau bersekutu, mereka bukan hanya mau berkumpul saat temannya itu bersukacita. Tetapi sahabat sejati adalah tetap berkumpul ketika sahabatnya mengalami masalah. Sehingga ada pepatah yang sangat terkenal, a friend in need is a friend indeed. Ketika kita sedang dalam masalah dan ada orang yang menanyakan kabar kita, tanya tentang kita, mendoakan kita kalau kita tidak bisa untuk sesaat bertatap muka, tetapi kita tetap mendoakan, itulah sahabat yang sejati. Saya itu suka mengunjungi pabrik, apakah itu pabrik es krim, apakah itu pabrik tekstil, apakah itu pabrik garmen, apakah pabrik makanan. Nah, di sebuah pabrik besi yang pembuatan baja, ternyata ada foto yang menarik.
Kita lihat bahwa besi, baja, apalagi yang kena sinar matahari, dibiarkan di halaman, itu bisa berkarat dan kondisinya betul-betul keras. Lihat, di sikon yang seperti ini, yang tampaknya tidak ada kehidupan, yang menunjukkan justru karat, tetapi di situ ada satu tanaman yang bertunas. Bukankah itu menunjukkan bahwa di sikon yang berat sekalipun, harapan itu selalu ada dan harapan itu selalu muncul. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kali ada seseorang yang karena didakwa bersalah, dia tidak melakukan kesalahan itu dan dia harus dipenjara sekian lama. Saya lupa ceritanya, kalau tidak salah dia dianggap sebagai pembunuh yang sadis. Dan karena pengadilan membuktikan dia bersalah, dia masuk ke penjara. Dan di penjara dia sharing sama temannya bahwa dia tidak melakukan itu. Dan melihat sikap temannya satu sel itu, temannya percaya bahwa sahabatnya ini orang baik. Nah, suatu kali sahabatnya ini kaget ketika melihat bahwa temannya itu ternyata di sel di bawah tanah itu yang hanya ada satu cahaya di atas, itu ketika ada tanaman liar yang tumbuh, sahabatnya itu merelakan jatah minumnya yang sedikit untuk menyiram tanaman itu. Dia berani mengorbankan rasa hausnya supaya tanaman di sel itu bisa tumbuh. Dan suatu kali, kalau seingat saya ada seorang ratu yang berkunjung ke selnya dan dia begitu kaget ketika melihat sel itu ada tanaman bunga yang bermekaran. Dan dia tanya sama penghuninya. Dan sahabat yang diduga pembunuh ini cerita bahwa temannya ini dengan setia merawatnya. Ratu itu tanya, dia dipenjara karena apa? Dan dikatakan karena dia dituduh sebagai seorang pembunuh. Ratu itu minta bicara 4 mata dengan orang ini. Dan orang ini jujur berkata, saya difitnah, saya tidak melakukan pembunuhan itu. Dengan kekuasaannya ratu ini meminta kasusnya dicek ulang. Dan ternyata betul, ada satu kesalahan kecil. Ternyata bukan dia yang membunuh, tetapi orang lain yang mirip dengan dia. Dia segera dibebaskan, hanya karena apa? Karena dia punya harapan dan dia memelihara satu tanaman yang mungkin akan disia-siakan orang. Lihat dari sikap yang positif itu ternyata menguntungkan. Yang kedua, sukacita sejati mampu muncul di tengah tragedi kehidupan. Ketika banjir melanda kota-kota besar, saya melihat anak-anak ini menyenangkan. Mereka punya spirit yang luar biasa. Ketika semua orang kerepotan karena banjir, anak-anak itu justru memanfaatkannya sebagai kolam renang. Memang bisa jadi kalau kita orang tuanya bisa melarang, nah itu airnya kotor, enggak jelas. Tetapi lihat wajah anak-anak ini, di tengah sikon yang membuat orang dewasa menangis, mengalami kerugian, mereka bisa tetap tertawa. Bukan berarti ketika ada ujian kita bisa tetap tertawa seperti ini, seperti menertawakan penderitaan, tidak. Tetapi anak ini belajar untuk memanfaatkan situasi apapun untuk tidak mencuri sukacita di dalam hatinya. Mari kita lihat yang pertama, selalu ada sukacita di tengah duka cita. Inilah sikap yang baik, selalu ada sukacita di tengah duka cita. Di dalam Ibrani 10 ayat 34 dikatakan begini, kamu juga berbelas kasihan kepada mereka yang dipenjara, bahkan menerima dengan sukacita ketika harta milikmu dijarah, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai harta yang lebih baik dan kekal. Perhatikan kata kekal. Banyak para pahlawan iman yang dibunuh di penjara, tetapi mereka percaya mereka punya hadiah dan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, duka cita pasti ada masanya dan akan berlalu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini, dalam inilah kamu sangat bersukacita, sekalipun untuk sementara waktu. Lihat, sementara waktu, bukan kekal.
Jika diperlukan, kamu harus menderita berbagai macam pencobaan. Ada sebuah kisah yang menarik, ada seorang yang bijak bestari, dianggap orang pandai. Suatu kali dia datang ke tukang emas, pandai emas. Dia minta dibuatkan sebentuk cincin dan dia berpesan, tolong biarlah cincin ini bisa mengingatkan saya baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka. Dan sang pembuat cincin setelah merenung sekian lama, dia membuat cincin dengan tulisan seperti ini. Apa sih artinya? Nah, mari kita lihat. Cincin yang lebih modern, yang bisa kita dapatkan saat kita ke Yerusalem, ada tulisan seperti ini, "This too shall pass." This too shall pass. Yang ini pun akan berlalu. Dan ketika orang bijak itu menerima cincin itu, dia pertama kali nggak mengerti apa artinya this too shall pass. Tetapi di dalam perjalanan waktunya dia tahu ketika dia sangat sedih, ada keluarga yang meninggal dunia, dia melihat ke cincinnya dan dia berkata, kesedihan ini akan berlalu. Dan dia dihiburkan oleh cincin ini. Demikian suatu kali ketika dia mendapatkan bisnis yang besar, dia undang teman-temannya, dia berpesta pora, ketika dia minum supaya dia tidak mabuk, dia ingat lagi, dia baca tulisan ini, this too shall pass. Ingat, sukacita, kegembiraan ini akan berlalu. Ingat, waspada, dan dia kembali menjaga dirinya. Itu sebabnya cincin ini menjadi sangat terkenal, karena yang ini pun akan segera berlalu. Mari kita lihat yang berikutnya. Kunci sukacita adalah harapan. Kunci sukacita adalah harapan. Yang pertama, harapan dari Tuhan bukan PHP, pemberi harapan palsu. Mari kita lihat, harapan dari Tuhan sungguh bukan PHP. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Saya tidak setuju kalau penderitaan ini datang dari Tuhan. Ada yang memakai istilah diizinkan. Yang tidak setuju memakai istilah diizinkan, memang itu bisa terjadi. Alkitab pun memberi contoh bahwa hujan itu bahkan bukan hanya untuk orang baik, tetapi juga untuk orang jahat. Pandemi buktinya. Bukan hanya orang jahat yang terkena, orang baik pun bisa terkena. Dan inilah hukum alam. Seringkali kita menganggap bahwa hukum alam selalu Tuhan kendalikan setiap saat. Oh, tidak seperti itu. Contohnya ketika kita menebang hutan secara sembrono dan akhirnya terjadi erosi, tanah longsor, banjir. Kita tidak bisa berkata Tuhan yang menyebabkan banjir, tetapi ada sebab akibat di situ. Tuhan merancangkan yang baik. Dan yang kedua, Tuhan mau dan mampu. Lihat, kalau hanya mampu tetapi tidak mau, malah menjengkelkan. Tetapi mau tidak mampu juga sia-sia. Tetapi perpaduan antara mau dan mampu luar biasa. Di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan begini, kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, sehingga kamu akan berlimpah di dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang merupakan penghibur yang sejati itu. Sehingga Yesus berkata ketika aku gak pergi, penghibur itu gak datang. Biarlah aku pergi supaya penghibur itu datang dan ada bersama-sama dengan engkau dan tinggal bersama engkau. Dan itulah yang membuat kita bisa mengalami sukacita. Mari kita lihat bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Agar harapan bisa jadi kenyataan, kita perlu melakukan 3 hal ini. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, 1, bersukacitalah dalam apa? 1, pengharapan. Tabahlah dalam kesesakan. 2, dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Yang pertama, kita diminta untuk tetap bersukacita karena
harapan ada di depan. Amsal 10:28. Pengharapan orang benar membawa sukacita, tetapi harapan orang fasik akan lenyap. Oleh sebab itu sebelum kita berharap sesuatu, kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita perlu memastikan bahwa kita benar dan yang kita doakan benar. Suatu kali ada seorang ibu yang datang dari Jakarta, datang ke kantor saya, dan dia berkata begini, "Pak, tolong doakan supaya bisnis suami saya meningkat pesat." Dan saya berkata, "Bu, bukankah suami Anda sudah termasuk orang yang sangat kaya, diberkati? Mengapa ibu masih minta seperti itu?" Dan dia berkata, "Soalnya saya punya kerinduan untuk berbagi semakin banyak lagi. Supaya aku bisa aktif di dunia sosial lebih banyak lagi." Rupanya dia tidak ingin menimbun harta itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk berbagi. Dan yang kedua, tabah dan tidak bosan. Karena kita mengalami hal seperti ini terus-menerus, di lockdown, kita bisa bosan. Seperti tidak ngapa-ngapain, mau apa lagi. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa bosan itu? Karena berbuat baik pun itu bisa membosankan. Mari kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-9. Jangan kita menjadi lelah berbuat baik. Jika musimnya tiba, kita akan menuai, asalkan kita tidak menyerah. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat IG live dengan seorang perawat di Melbourne. Sebagai seorang perawat, dia berisiko tertular COVID. Apalagi Melbourne beberapa minggu yang lalu pun di lockdown. Sehingga dia harus shift 3 kali di dalam sehari. Ada yang pagi sampai siang, siang sampai malam, ada yang malam sampai pagi. Dan sebagai perawat bersertifikat, dia wajib untuk datang ke rumah sakit. Dan saya tanya, bagaimana untuk supaya kamu tidak bosan? Dan dia berkata, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya workout from home, exercise from home. Dia lihat channel YouTube, berolahraga tanpa alat, dan itu membuat dia tetap bugar untuk melakukan tugasnya. Bahkan dia berkata, kapan kalau Pak Safir datang lagi ke Melbourne, akan saya ajak mencicipi kopi-kopi lain yang di seputar Melbourne. Karena rata-rata kafe di sini kopinya enak. Dia punya senantiasa sikap yang positif. Dan saya menemukan kalimat ini, mari kita lihat, dikatakan seperti ini, namanya juga hidup, pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, ya laundry. Ketika saya baca ini saya sendiri tersenyum, mungkin ada orang iseng, tetapi bukankah ini juga cukup menghibur? Namanya hidup pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian ya laundry. Mari kita lihat yang ketiga. Tekun berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 15 dikatakan teruslah berdoa. Kalau tadi kita diminta untuk bersuka cita senantiasa. Ternyata kita juga diminta untuk terus berdoa. Sukacita, keriangan, kegembiraan, senang-senang belaka tanpa berdoa. Berbahaya bagi jiwa kita. Tetapi ketika kita terus-menerus berdoa, supaya keluarga kita juga bisa diselamatkan. Ingat, orang sekali berayub pun yang dianggap orang saleh, ternyata dia berdoa, mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Lihat gambar ini, saya menemukan ini di sebuah situs, Prayer Resources for Use During Coronavirus Pandemic. Jadi lembaga ini menawarkan pokok-pokok doa yang bisa diminta selama pandemi coronavirus ini. Jadi meskipun kita berpisah, kita tidak bisa ibadah secara offline, secara luring di luar jaringan, tatap muka, ternyata kita masih bisa dihubungkan oleh doa itu. Jadi jika ada jemaat yang saat ini menyaksikan dan ingin didoakan, bisa juga hubungi kami. Ada tim doa yang senantiasa siap untuk berdoa.
Konklusinya, mari kita renungkan 3 hal ini. Yang pertama, apakah hidup kita tetap bersukacita dan produktif di tengah sikon yang destruktif seperti ini? Ketika kita melihat gambar ini, kayaknya orang ini sedang santai, bermalas-malasan. Tetapi ketika kita lihat apa yang ada di dadanya, yaitu laptop yang terbuka, rupanya dia sedang bekerja. Jadi dia tetap bekerja dari rumah, dia tetap bisa produktif. Dan itulah indahnya ketika kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita di sikon yang seperti ini. Yang kedua, jika tidak, apakah kita sungguh-sungguh rajin berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Itu paket lengkap yang tidak boleh kita hilangkan. Mari lihat teks ini menarik ya. The word of God is not just to read it, but also to put it into practice. Tanpa praktek, iman kita tidak akan optimal. Dan yang terakhir, yang ketiga, alami berkat Tuhan lewat sesama. Ini foto yang menarik. Jack's Baby itu yang ada di tengah, dia pakai jaket hitam dengan kaos putih, pakai blue jean. Selama ini dia dikenal sebagai orang yang cuek di New South Wales. Dan suatu kali dia pindah ke suburb di Asheville, Sydney, kawasan yang lebih sepi. Australia memang menarik, ketika kita tinggal di city yang so crowded, so hektik, maka hubungan satu sama lain tidak terlalu dekat. Meskipun begitu, di suburb sekalipun, saya pernah tinggal beberapa tahun di suburb pinggiran kota-kota di Aussie semacam ini, memang kita tetap berjarak. Tetapi Jack's Baby ini di tengah pandemi corona ini, dia justru ingin membuka diri. Dia buka di Facebooknya dan dia tulis, siapa di lingkungan Asheville ini, ayo kita buat komunitas. Dia bukan hanya upload di Facebooknya, dia buat kertas, dia ketik di situ, dikasih alamat Facebooknya, dia bagikan ke tetangga-tetangganya. Dan dalam waktu singkat hampir 100 orang join kepada dia. Sehingga mereka punya komunitas yang positif. Mereka bisa berbagi makanan satu sama lain, berbagi ilmu, bahkan bisa saling menolong. Bukankah produktivitas ini yang menarik? Karena pernah dikatakan bahwa pagar yang paling kuat itu adalah tetangga yang baik. Kita tahu bahwa di Aussie, di suburb atau di city sekalipun, banyak halaman yang tidak ada pagarnya. Untuk menunjukkan bahwa komunitas, hubungan dengan tetangga itu yang penting. Ketika kita bisa menjalin hubungan dengan mereka, kita bisa bersinergi satu sama lain, kita bisa tetap produktif di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar bahwa ada sikon-sikon yang tidak berubah. Ada yang berubah lebih baik. Zona-zona yang dulunya merah membara, kemudian berubah menjadi oranye, kemudian berubah menjadi kuning, yang tingkat penyebarannya sedikit. Atau yang hijau, yang boleh dikatakan sudah terbebas dari corona. Tetapi ada wilayah-wilayah lain yang tetap tinggi. Dan itu bukan hanya dialami di Indonesia, tetapi di luar negeri sekalipun. Oleh sebab itu di sikon yang negatif seperti ini, biarlah kami tetap punya sikap mental yang positif dan produktif di dalam hidup. Supaya kami tetap bermanfaat, bukan menjaga diri kami dan keluarga kami, tetapi juga lingkungan dan mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi global ini. Terima kasih Bapak, berkati jemaatmu, umatmu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang kehilangan semangat, biarlah Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang support mereka. Supaya bangkit kembali semangatnya. Dan mereka boleh hidup menjadi lebih baik lagi. Kami percaya hikmat yang datang dari Tuhan membuat kami bertahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. New normal menantang kita untuk banyak belajar kembali supaya kita kreatif. Ya, puji Tuhan di HFC juga ada banyak talk show yang bisa membantu kita menambah wawasan untuk kita lebih kreatif. Ya, be positif.
be kreatif, maka kita akan be produktif. Ya, kita akan jadi orang yang produktif seperti Rasul Paulus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. katakan semakin hari, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah, semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur jika ibadah pada hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa kiranya semua mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, bisa saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara boleh bangkit dari tempat duduk masing-masing, berdiri dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya, agar berkat ini boleh masuk ke lumbung-lumbung pribadi, lumbung-lumbung pelayanan, dan lumbung-lumbung pekerjaan. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring ini yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku